Orang ini sebut PKS dan Demokrat seperti oposisi bingung, tulis oleh Sardi di siwar.com. Direktur Lingkar Madani Indonesia, 5 Indonesia, Ray Rangkuti, memberi tanggapan terkait mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut partai oposisi plonga-plongo. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Seperti diketahui belum lama ini Fahri Hamzah terkesan geram dengan sikap partai-partai di luar koalisi Presiden Jokowi karena kurang bersuara di parlemen. Padahal menurut Fahri, anggota DPR memiliki imunitas untuk memberi kritik terhadap pemerintah, khususnya untuk partai oposisi yang menjadi harapan rakyat. Begini ya, oposisi di parlemen ini bukan oposisi yang sesungguhnya. Oposisi yang benar-benar terlihat gelagatnya saat ini ada dua, yaitu Demokrat dan PKS. Mereka bukan oposisi yang konstruktif. Lebih mirip dengan kelompok tukang nyinyir yang tiap hari kerjanya selalu mencari celah atau bahan untuk nyinyirannya. Biasanya PKS selalu nyinyir dengan mengusung tema yang penting tampil beda. Tak peduli apa yang dikomat-kamitkan, yang penting nyinyir meski malu-maluin. Akan tetapi posisi ini sejak sekarang digantikan oleh Demokrat. Sejak beberapa bulan lalu, Demokrat terus melempar nyinyiran, bahkan kadang sifatnya kontroversial dan tidak etis. Awal mulanya datang saat AHY bicara soal kudeta di dalam tubuh Partai Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko. Seterusnya Demokrat melalui kader-kadernya terus melakukan serangan dalam banyak hal. Tapi yaitu, kritikannya tidak konstruktif, cenderung nyinyir, berlandaskan ketidaksukaan, subjektif dan kadang ugal-ugalan. Oposisi model begini hanya merusak demokrasi, bukan memperkaya demokrasi. Dengan dalih demokrasi, mereka mengklaim mengkritik meskipun aslinya adalah menyerang demi mencapai agenda sendiri. Sisanya hanyalah alasan yang dibuat-buat demi mempoles citra politik mereka. Kata Ray Rangkuti, saya setuju pada substansi kritik Fahri Hamzah. PKS dan Demokrat seperti oposisi bingung. Menurut Ray, PKS dan Partai Demokrat tidak melakukan sejumlah gebrakan yang bisa menghasilkan terobosan jangka panjang. Dia berkata, tidak ada terobosan penting dan mewah, mereka hanya ikut ritme harian politik. Ritme tersebut juga bersifat temporal dan jangka pendek. Ray Rangkuti juga menilai kedua partai yang berseberangan dengan koalisi Jokowi tersebut hanya berusaha mencari sensasi saja. Mereka tidak bereaksi atas revisi Undang-Undang KPK, pengesahan Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Padahal ini isu substantif dan mendapat perhatian rakyat Indonesia, kata Ray Rangkuti. Benar, oposisi ini hanya sekedar cari sensasi demi kepentingan politik sendiri. Jargon koalisi bersama rakyat, berjuang dan menderita bersama rakyat, nangis mewek di pojokan bersama rakyat, itu hanya alasan basi. Coba lihat nyinyiran mereka. Apakah mereka pernah berikan solusi konkret atas permasalahan yang mereka ributkan? Jarang atau bahkan hampir tidak pernah kan? Mereka hanya nyinyir untuk mendiskreditkan pemerintah, membuatnya tidak dipercaya rakyat dengan tujuan agar rakyat menempatkan harapan kepada mereka. Mereka mau menjadi pahlawan dengan menjelekan pihak lain. Saya rasa rakyat sekarang pun sudah cerdas menyikapi ini. Meski ada sebagian yang masih mudah diperdayai. Kalau disebut oposisi bingung mungkin ini karena tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk didukung rakyat. Tak terhitung lagi berapa macam cara dan isu dihembuskan. Tapi tetap tidak ada efeknya bagi Jokowi yang pemerintahannya cukup solid dan kokoh. Dan juga para pendukungnya tidak akan segan-segan membela dan menyerang balik jika ada kelompok stres dan tak waras yang bertingkah macam-macam. Meski mereka ini dilabeli buzzer. Mereka bingung seperti tak tahu mau kemana. Mereka tetap tak bisa mengambil simpati rakyat. Terbukti PKS nyungsep di beberapa survei kredibel. Demokrat tetap gitu-gitu saja. Kalau tidak hati-hati bakal jadi partai gurem mengikuti jejak PKS. Padahal kita akui meskipun mendukung Jokowi, tapi ada kelemahan yang harus pemerintah koreksi dan perbaiki. Kalau saya disuruh menyebutkan permasalahan yang harus dijadikan PR serius oleh Indonesia, pemerintah, sebenarnya cukup banyak. Dan oposisi yang bijak harusnya jeli melihat ini, lalu memberikan kritik dan solusi penyelesaian. Tapi mereka sayangnya terlalu nafsu, nyinyir membabi buta, targetnya isu receh dan tak bermutu. Jadinya rakyat muak dan tidak simpati. Niatnya mau jadi pahlawan malah dianggap sebagai tukang bising politik. Kembali lagi niat dan tujuan mereka berbeda dan bau ini sangat mudah tercium. Oposisi yang mau terlihat pintar tapi tidak ada pintar-pintarnya sama sekali. Bagaimana menurut Anda? Begini sindiran telak ngabalin buat pegawai tak lolos TWK, ditulis oleh Sardi di siwar.com.
Ngabalin memberikan pernyataan halus tapi telak kepada mereka yang gagal lulus tes TWK. Dia meminta untuk segera mencari pekerjaan lain. Menurutnya, TWK sebagai syarat pegawai KPK diangkat ASN merupakan keputusan yang sah dan konstitusional. Kata Ngabalin, sudah konstitusional, sudah betul, suruh tuh mereka berapa banyak orang yang tak lolos TWK, suruh kerja yang lain. Untuk apa itu tongkrongin KPK, masih ada orang lain yang jauh lebih bisa. Ngabalin juga heran dengan desakan agar Presiden Jokowi mengangkat 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Ia menilai kebijakan yang diambil Ketua KPK, Firly Bahuri, tidak bisa diganggu-gugat. Kata Ngabalin, kemarin-kemarin kan mereka mendesak Presiden untuk segera menggunakan diskresi, tidak ada ceritalah, sudah pergi sana cari kerja yang lain, tidak usah paksa-paksa. Jangan ganggu KPK, itu punya negara, itu punya rakyat, bukan kalian saja yang bisa kerja di situ, orang lain pun jauh lebih baik, kata Ngabalin. Waduh, cari kerja yang lain? Memang benar sih, sama seperti kita melamar kerja, tidak lulus tes atau wawancara, tidak akan dipanggil, yang artinya kita dipersilakan untuk melamar ke tempat lain, atau mau melamar anak orang. Kalau tidak diterima ya sudah, ini tidak bisa dipaksa. Lelakan dan terima kenyataan meski manis, pahit. Bukan merengek lapor polisi dan Komnas HAM bahwa HRD telah melakukan pelanggaran dan berusaha menyingkirkan calon karyawan berkualitas seperti dirinya. Di atas langit masih ada langit lagi. Pepatah simpel ini rupanya tidak bisa dipahami dengan baik oleh mereka yang tak lolos tes TWK. Mereka sebenarnya ngotot tetap di KPK karena ada agenda tertentu. KPK itu lembaga yang sangat strategis. Sudahlah, benar kata Ngabalin, cari kerja di tempat lain, kan katanya mereka itu mengklaim orang-orang yang berkualitas, salah satu yang the best lah pokoknya. Ya sudah, dengan kualitas seperti itu, rasanya tidak sulit mencari pekerjaan di tempat lain. Contohnya Ahok, dia tidak kesulitan cari kerja, bahkan banyak tawaran pekerjaan menghampirinya, karena orang-orang sudah tahu cara kerjanya seperti apa, etos kerja bagaimana, dan kejujurannya dalam mengelola keuangan. Transparan, gak seperti gubernur yang satu itu, ngakunya transparan tapi omongan palsu. Dan dari cara mereka yang tak lolos tes TWK bersikap terhadap kegagalan, terlihat jelas kalau mereka mau menguasai KPK. Seolah KPK itu adalah perusahaan milik mereka sendiri dan tidak boleh dimiliki orang lain. Orang lain juga tidak boleh gantikan mereka karena mereka merasa merekalah yang paling hebat dan irreplaceable, tidak tergantikan. Ini sikap yang tidak dewasa, tidak bijak. KPK bukan lembaga milik pribadi, jadi siapapun yang berkualitas dan layak boleh kerja di sana. Yang gagal jangan merasa dizalimi, apalagi merasa lebih baik dari yang lain. Jangan pula menyeret-nyeret nama Jokowi. Jokowi tidak bisa intervensi seenaknya. Kalaupun bisa, ini bisa jadi presiden buruk bagi pemerintah saat ini, karena bisa dituduh menggunakan kekuasaannya untuk melakukan sesuatu secara sewenang-wenang. Kalau memang akunya berintegritas dan berkualitas, silakan tantang diri sendiri ke tempat lain. Buktikan, orang hebat tidak takut berada di manapun atau ditempatkan di mana saja. Atau jangan-jangan mereka takut ke tempat lain karena sadar bukan orang yang seperti mereka klaim? Udah keburu malu saat ngelamar ke tempat lain malah gagal lagi. Malunya sangat tak terobati. Sudahlah, jangan ganggu KPK lagi. Mereka harus bekerja menangkap koruptor. Jangan ganggu mereka sehingga KPK kehilangan konsentrasi. Nanti dibilang KPK tidak bekerja dengan becus padahal kelompok mereka yang terus mengganggu dengan pemaksaan agar diterima kembali menjadi pegawai. Kalaupun mau gugat, silakan gugat di pengadilan. Jangan merasa paling benar lalu cari dukungan agar ada pembenaran dari apa yang mereka lakukan. Jangan jadi contoh yang buruk. Nanti banyak orang yang bakal ikuti cara ini. Gagal tes, mereka akan merengek dan lapor ke sana sini. Dan pas ditanya, kenapa kekanak-kanakan sekali? Dan dijawab, belajar dari pegawai tak lolos TWK. Kan malu deh. Bagaimana menurut Anda?